Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tantangan iptek bagi iman Kristiani. Kita semua tahu bahwa kehidupan manusia itu tidak terlepas dari perkembangan iptek. Mau tidak mau, siap tidak siap, manusia selalu dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang terus bergulir. Segala aktivitas dan kebutuhan manusia dapat dilakukan dengan mudah berkat perkembangan iptek. Meski manfaatnya begitu terasa, masih ada yang belum memahami apa sebenarnya itu iptek. Secara istilah, iptek adalah sumber informasi untuk meningkatkan wawasan yang berkaitan dengan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian iptek menurut Purbawajah Harahap. Dia mengatakan bahwa iptek adalah ilmu pengetahuan tentang teknik yang dapat membuat manusia terpacu untuk mengetahui seluk-beluk bidang industri. Oleh sebab itu, hasil iptek lebih sering dikaitkan dengan kegiatan pabrik atau industri. Selain itu, berkat adanya iptek, manusia dapat mengerjakan beragam pekerjaan dengan lebih praktis. Kita akan melihat bagaimana pandangan iptek dalam pandangan Alkitab. Penggunaan iptek ini kan sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak manusia diciptakan itu sudah ada iptek. Karena ilmu pengetahuan berasal dari Tuhan, yaitu firman Allah, dan teknologi juga berasal dari Tuhan yang dikembangkan melalui manusia. Saudara-saudari yang terkasih, pengaruh kekristenan yang mendorong lahirnya iptek merupakan cerminan sikap Kristiani yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia. Sebagaimana tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28. Dalam ayat tersebut mengatakan bahwa Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Dari Kejadian 1 ayat 28 itu yang mendasari lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ayat itu Allah memberi mandat kepada manusia untuk mengembangkan iptek. Mandat Allah yang pertama untuk beranak cucu dan bertambah banyak manusia di bumi dan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang. Dari ayat tersebut yang melahirkan di pikiran manusia bagaimana mereka dapat menguasai bumi sesuai yang dikehendaki Allah. Dan pengetahuan untuk melahirkan teknologi itu terdapat di dalam Amsal 1 ayat 7a. Amsal 1 ayat 7a ini berbunyi, "Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan." Kita akan melihat iptek dalam pandangan Alkitab. Dapat ditemukan dalam Amsal 1 ayat 5 yang berkata, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan." Berdasarkan kutipan ayat itu, maka dituntut untuk setiap pribadi orang percaya, sebutan lain kita sebagai orang Kristen, menjadi bijak dalam mendengar, lalu menjadi orang yang suka belajar atau menambah ilmu. Sehingga kecanggihan iptek tidak disikapi dengan negatif, namun dengan pertimbangan yang bijak. Tuhan menghendaki kita agar segala pekerjaan yang kita kerjakan untuk kebutuhan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebab Tuhan sendiri yang memberikan pengertian dan pengetahuan kepada kita. Tuhan memberikan keahlian dalam berbagai pekerjaan kepada seseorang, seperti yang tertulis dalam Keluaran 35 ayat 31. Saudara-saudari, sebagai mitra Allah, maka manusia diberi kemampuan untuk mengetahui, namun tetap dalam rasa hormat dan tunduk terhadap otoritas Allah sebagai Sang Pencipta.
Iman Kristen memberikan dasar kepada kita untuk menerima perkembangan iptek yang ada dalam iman Kristen. Yang menjadi dasar iptek adalah Tuhan. Mengutip perkataan Albert Einstein, dia mengatakan bahwa ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang iptek dalam pandangan Kristen. Bagaimana sih iman Kristen itu? Kita sebagai iman Kristen menghadapi ilmu pengetahuan yang sedang berkembang. Tadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa Alkitab mengatakan bahwa baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, dari ayat itu kita bisa melihat bahwa Allah sebenarnya menghendaki kita manusia untuk terus mengembangkan diri, menambah ilmu, dan berpengertian. Kita sebagai orang Kristen tetap menerima segala kemajuan iptek yang ada dengan dasar iman Kristen, yaitu takut akan Tuhan. Jadi bukan segala perkembangan iptek yang ada dari sisi positif maupun negatifnya kita ambil, tidak. Hal ini berarti bahwa kita tidak perlu menjauhi iptek, tapi kita justru harus terus mengembangkannya menjadi lebih baik lagi. Penggunaan iptek yang seharusnya yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu yang pertama, kita menggunakan iptek bagi kemuliaan Allah. Keluaran 35 ayat 30 dan Keluaran 36 ayat 1 mencatat bahwa Allah menunjuk orang-orang yang telah dipilihnya untuk membuat segala keperluan untuk membangun bait Allah. Dan kemudian Allah memperlengkapi mereka dengan segala keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala pekerjaan mereka untuk membuat segala rancangan tentang bait Allah. Allah memberikan rohnya untuk membuat mereka mampu menyelesaikan pembangunan bait Allah tersebut seperti yang difirmankannya di dalam ayat 31. Saudara-saudari, melalui ayat tersebut kita dapat tahu bahwa sumber segala pengetahuan dan keahlian adalah berasal dari Allah, dan semua itu dipakai hanya untuk melakukan kehendak-Nya. Iman Kristen memberikan dasar kepada kita untuk mau menerima perkembangan iptek yang ada. Dalam iman Kristen, yang menjadi dasar iptek adalah Tuhan, dan hikmat dari Tuhanlah yang menjadi pegangan bagi kita, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan karena ilmu pengetahuan yang ada. Seperti yang dikatakan tadi dalam Amsal 1 ayat 7. Sehingga kita sebagai orang Kristen yang memiliki iman Kristiani harus menerima kemajuan iptek. Menerima dalam hal ini harus selaras dengan apa yang difirmankan oleh firman Tuhan, yang Tuhan sudah jelaskan kepada kita, yang Tuhan sudah amanatkan kepada kita di dalam Alkitab. Karena jika kita menolak iptek, sama saja dengan kita menolak firman Tuhan. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan bahwa orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan orang-orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Itu yang tertulis dalam Amsal 1 ayat 5. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks ini kita sebagai orang Kristen tetap menerima segala kemajuan iptek yang ada dengan dasar iman Kristen, yaitu takut akan Tuhan. Maksudnya dengan menghormati Tuhan dan taat kepada Tuhan dengan segala perintah-perintahnya. Kita sebagai manusia memang diciptakan Tuhan dengan kemampuan untuk mengembangkan teknologi, dan iman Kristen berperan sebagai penyaring. Mana yang baik, mana yang harus kita ambil, dan mana yang buruk yang harus kita tolak dalam perkembangan teknologi tersebut. Sehingga nantinya perkembangan ilmu tersebut suatu saat dapat mendorong kita juga untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, bukan untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, kita tidak boleh menggunakannya sebagai alat untuk menjauhkan diri kita dari Tuhan, malah harus sebaliknya. Sikap kita yang seharusnya
kita lakukan dalam menghadapi perkembangan iptek, yaitu bagaimana seharusnya orang Kristen menyikapi perkembangan iptek. Apakah kita harus menerima iptek dengan tangan terbuka, ataukah kita harus menolak iptek demi pemeliharaan iman kita akan Yesus Kristus? Menerima atau menolak iptek seperti yang tadi sudah tertulis di dalam Amsal 1 ayat 5. Jadi yang dikatakan oleh Amsal 1 ayat 5 itu, dari ayat tersebut jelas bahwa Tuhan memerintahkan bagi manusia untuk senantiasa mengembangkan ilmu, pengetahuan yang ada di dalam dirinya. Apapun yang ada dalam diri kita, kita harus kembangkan dengan talenta yang kita miliki dan terus mencari suatu bahan pertimbangan agar manusia menjadi bijak dan berpengertian dalam mengambil suatu tindakan. Saudara-saudari, ilmu dan pengertian yang kita dapat haruslah dimanfaatkan sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kesejahteraan sesama untuk manusia. Sebagai wujud ucapan syukur kita atas akal budi, kepandaian, kecerdasan, dan talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Artinya, Allah tidak pernah melarang kita menggunakan iptek dan menolak iptek. Allah tidak mengajarkan bahwa menolak iptek itu kita harus lakukan, tetapi Allah menghendaki bahwa kita harus menerima iptek, tetapi dengan dasar firman Tuhan yang ada. Dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, Allah memberikan manusia suatu amanat ilahi yang sering disebut dengan mandat budaya, yaitu untuk menaklukkan alam semesta. Untuk dapat menaklukkan alam semesta, manusia membutuhkan pengetahuan, cikal bakal, dan tujuan. Manusia harus mampu untuk memeriksa alam serta mengambil suatu tindakan yang tepat bagi kesejahteraan alam semesta. Untuk itu, manusia perlu sains, yaitu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu bukanlah musuh bagi orang beriman, melainkan sebagai jalan untuk lebih mengenal dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Apabila manusia dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan sebagai saluran beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka itu akan sangat dikehendaki oleh Tuhan. Di saat ini kita akan melihat beberapa fakta mengenai hubungan teknologi dan iman. Yang pertama, teknologi itu adalah tugas. Teknologi adalah tugas atau mandat yang diberikan oleh Allah. Seseorang yang membuat suatu penemuan harus menyadari betul akan tugasnya untuk menaklukkan bumi, sehingga setiap temuan yang dibuatnya harus bermanfaat bagi kesejahteraan alam semesta pada umumnya dan manusia pada khususnya. Pembuatan suatu teknologi yang memusnahkan umat manusia sangat bertentangan dengan mandat yang diberikan Tuhan. Jadi kita sebagai manusia yang diberikan akal dan kepintaran oleh Tuhan, kita harus menciptakan teknologi yang tidak merugikan manusia. Yang kedua, teknologi dan moral. Setiap orang percaya dapat menggali dan mempergunakan teknologi dengan taat dan bertanggung jawab kepada norma-norma Allah. Caranya adalah dengan menggunakan Alkitab yang berisi kebenaran firman Tuhan sebagai dasar untuk pemanfaatan teknologi. Alkitab berisi perintah etis atau moral untuk mengatur semua tindakan manusia, sehingga dalam pemanfaatannya teknologi harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang merupakan sumber moral untuk menghindari penyalahgunaan teknologi yang berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, teknologi dan mukjizat. Di dalam Ibrani 13 ayat 8 menyatakan bahwa kuasa Yesus tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Kuasa Yesus itu tidak pernah berubah, sementara teknologi senantiasa berkembang dari waktu ke waktu, sehingga teknologi tidak mampu memberikan suatu kepastian bagi manusia. Di mana suatu ketika teknologi tidak mampu memberikan penyelesaian, maka setiap orang percaya tetap berharap kepada Allah. Jadi
Teknologi itu dari zaman ke zaman tetap akan berubah, tetap akan berkembang, tetapi kasih Tuhan kepada kita tidak akan pernah berubah. Dalam Amsal 1 ayat 7 memberikan dasar bagi kita dalam menghadapi perkembangan iptek. Jadi, kita harus memanfaatkan iptek dengan berlandaskan rasa takut akan Tuhan. Saudara-saudari, iblis itu seringkali memanfaatkan iptek sebagai sarana untuk mencobai iman kita. Internet, ponsel, televisi, mobil, dan lain-lain itu dapat membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Itu akan membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Apabila kita memiliki rasa takut akan Tuhan, di dalam hati kita selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita tidak akan terjerumus ke dalam penggunaan iptek secara negatif. Malah jika kita takut akan Tuhan, kita akan menggunakan iptek bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kesejahteraan sesama manusia. Jadi misalnya seseorang ilmuwan yang hatinya dipenuhi oleh rasa takut akan Tuhan, ia tidak akan pernah membuat senjata yang akan memusnahkan umat manusia. Misalnya senjata pemusnah massal atau nuklir. Walaupun karyanya tersebut akan dibeli dengan harga yang sangat mahal, hatinya tidak akan tergiur dengan perkara duniawi tersebut karena ia takut akan Tuhan. Pikirannya itu selalu dipenuhi oleh tuntunan Roh Kudus. Ia akan senantiasa mengingat kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah memberikan amanat Allah bagi manusia untuk menaklukkan dan menguasai bumi. Ya, jadi itu berarti dia pun harus mengusahakan kesejahteraan bagi sesamanya, maupun bagi seluruh makhluk di muka bumi ini. Sebaliknya, jika ilmuwan yang tidak takut akan Tuhan, hatinya tidak dipenuhi oleh rasa takut akan Tuhan, dia akan menciptakan suatu obat-obatan yang malah membuat manusia itu semakin terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, seperti hal-hal yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang lainnya, karena talenta yang dimilikinya itu tersalur dengan tidak baik. Dia tidak menggunakan talentanya itu bagi kesejahteraan umat manusia. Dalam Efesus 6 ayat 10-17 mengatakan bahwa Tuhan memberi bekal untuk menghadapi tipu muslihat iblis yang seringkali memanfaatkan iptek sebagai sarananya. Ya, saudara-saudara yang terkasih, dengan keyakinan iman bahwa kita telah ditebus dari dosa dan diselamatkan, maka kita telah menjadi milik Kristus seutuhnya. Iman kita menjadi perisai yang melindungi kita, sehingga si jahat tidak akan dapat mengambil kita daripadanya. Si jahat ini bukan saja iblis, tetapi cobaan-cobaan duniawi yang sering datang menghantui kita. Ketika kita berada dalam posisi sulit, dalam pencobaan, kita tahu dan kita yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita karena kita adalah miliknya. Sekian dari saya penjelasan tentang tantangan iptek bagi iman Kristiani. Shalom.